Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Radiana, NPM 1914 0015. Baiklah, saya di sini kelompok 4 yang beranggotakan Fitria, Wulan, Sally, dan Fadila Sa'bania. Kelompok 4 di sini akan membahas tentang Islamisasi Eropa. Yang pertama, Islamisasi Andalus. Andalusia sebelum penaklukan. Sebelum Islam masuk, Andalusia dikuasai oleh kerajaan Gotik. Wilayah ini dipimpin oleh Raja Roderick. Ia dikenal sebagai penguasa yang tidak toleran akan keanekaragaman agama dan kepercayaan masyarakat Andalus. Masyarakat ini dipaksa untuk memeluk Kristen, bahkan ia akan membunuh mereka yang menolaknya. Keadaan tersebut menimbulkan penderitaan masyarakat kelas bawah dan masyarakat yang tidak sepaham dengan kerajaan. Hal tersebut diperarah dengan kelumpuhan ekonomi. Kebijakan ekonomi kerajaan membiarkan tanah-tanah tidak digarap, pabrik-pabrik ditutup sepihak, dan sarana transportasi tidak mendapatkan perhatian. Berbagai kekacauan yang timbul merupakan akibat dari adanya perebutan kekuasaan dalam internal kerajaan. Terjadi pertikaian antara Raja Roderick dengan keturunan Witiza dan Ratu Julian. Pertikaian ini timbul akibat kebijakan politik Raja Roderick yang otoriter dan sering membuat keputusan sepihak. Kekacauan internal kerajaan berimbas pada lemahnya kekuatan militer Roderick. Pasukan yang direkrut adalah para budak yang tertindas, sehingga tidak memiliki semangat perang yang tinggi. Lemahnya sistem militer pada masa Roderick harus melawan kekuatan Yahudi yang bergabung dengan tentara Islam. Yang kedua, penaklukan Andalusia. Ekspansi pasukan Muslim di semenanjung Iberia, gerbang barat daya Eropa, merupakan serangan terakhir yang dijalankan oleh orang-orang Arab. Serangan tersebut merupakan puncak ekspansi Muslim ke wilayah Afrika sampai Eropa. Dari sisi kecepatan operasi dan kadar keberhasilannya, ekspedisi ke Spanyol memiliki kedudukan yang unik dalam sejarah militer abad pertengahan. Kronologi ditaklukannya Andalusia berawal dari ditaklukannya Afrika Utara secara penuh pada masa dinasti Bani Umayyah dan yang saat itu dipimpin oleh Abdul Malik. Abdul Malik kemudian digantikan oleh Al-Walid Musa ibnu Sair menjabat sebagai gubernur Afrika Utara di bawah kekuasaan Umayyah sejak tahun 699 Masehi. Ia berhasil mengusir orang-orang Bizantium dari daerah sebelah barat Kartago dan berangsur-angsur meluaskan penaklukan sampai ke pantai lautan Atlantik. Dengan demikian, maka terbentuklah suatu batu loncatan untuk melakukan penyerbuan ke benua Eropa. Pengintaian pertama dilakukan pada bulan Juli 710 Masehi, ketika Tharif ibn Malik mendarat di semenanjung kecil, membawa balan tentara berkekuatan 100 pasukan kavaleri dan 400 pasukan infanteri yang terletak hampir ujung selatan benua Eropa. Pengintaian pertama dilakukan pada bulan Juli 700. Mereka menaiki 4 buah kapal yang disediakan oleh Julian. Semenanjung ini kini disebut Tarifa. Ia menang dan kembali ke Afrika Utara dengan harta rampasan perang yang tidak sedikit jumlahnya. Didorong oleh kemenangan-kemenangan pada ekspedisi yang pertama dan karena timbulnya kerusuhan-kerusuhan perebutan singgasana dalam kerajaan Gotia sampai barat di Spanyol, dan lebih terdorong oleh keinginan akan barang rampasan daripada keinginan untuk menaklukkan. Maka Musa pun mengirim Tarik, seorang tawanan Berber yang sudah dibebaskan bersama sepasukan tentara yang berjumlah 7.000 orang. Kebanyakan terdiri dari orang-orang Berber menyerbu Spanyol. Tarik mendarat dekat Bukit Batu Gibraltar yang kelak mengabadikan namanya Jabal Torik atau Bukit Torik.
Sesudah kemenangan yang menentukan dekat Bukit Torik, maka razia ke Spanyol berubah coraknya menjadi penaklukan seluruh Spanyol. Musa kemudian menyerahkan kekuasaan atas daerah taklukan kepada putra keduanya, Abdan al-Aziz. Musa perlahan-lahan bergerak melalui jalan darat menuju Suriah. Ia disertai oleh para perwiranya dan 400 pangeran Gotik Barat yang mengenakan mahkota dan korset yang dilengkapi sabuk emas. Selain itu, ia disertai rombongan budak dan para tawanan perang serta membawa harta rampasan perang. Pada bulan Februari 715, rombongan Musa memasuki Damaskus yang disambut hangat oleh Al-Walid. Selanjutnya, faktor pendukung masuknya Islam ke Andalusia. Ada dua faktor pendukung masuknya Islam, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal ini meliputi kondisi pemerintahan Gotik yang rapuh dan banyak gejolak. Pada saat itu, Spanyol dipimpin oleh raja yang kejam. Hal ini menimbulkan ketidaksenangan baik pada rakyat Spanyol sendiri maupun orang Kristen atau Romawi yang berasal dari luar Spanyol. Kaum Gotik Barat berkuasa sebagai penguasa absolut dan bersikap kejam. Ajaran sebagai penganut Katolik, rakyat membenci kekuasaan kaum Gotik. Kalangan pribumi meliputi sejumlah besar golongan pelayan dan budak. Tidak mengejutkan jika golongan ini memberi kontribusi bagi keberhasilan invasi. Bahkan mereka bekerja sama dengan pihak penakluk. Kemudian ada kalangan Yahudi di antara penduduk yang terasing tersebut, selalu dianiaya oleh kalangan penguasa Gotik. Upaya-upaya untuk memaksa kaum Yahudi pindah agama di antaranya dilakukan melalui direkrut kerajaan yang dikeluarkan pada 612. Dekret ini memerintahkan semua penduduk Yahudi agar dibaptis, dan kalau tidak, mereka diancam dengan hukuman pembuangan dan penyitaan kekayaan. Selain itu, terjadi pertikaian politik di antara keluarga kerajaan dan bangsawan-bangsawan Gotik. Dan yang terakhir, faktor eksternal. Posisi geografis Andalusia di Afrika Utara terdapat dua kekuasaan yang menjadi pusat Katolik, Romawi, dan Islam, di mana hubungan kedua wilayah tersebut terbuka. Banyak wilayah utara yang dahulu menjadi pusat Kristen dan Yahudi kemudian bergabung dengan Islam. Ini dikarenakan mereka tidak menyukai kekuasaan Gotik yang tidak mengenal toleransi, sedangkan Islam merupakan ajaran yang mengedepankan toleransi. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan dengan rekan saya. Baiklah, sebelumnya saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang pemerintahan Islam di Andalusia. Jadi pada masa awal-awal umat Islam di Andalusia ini merupakan minoritas dalam jumlah yang banyak, namun mengandalkan kekuasaan politik dan kekuasaan militer. Jarak yang begitu jauh juga menjadikan pusat peradaban Islam di timur atau di Syria Hijaz. Walaupun demikian, sejak penaklukan tanah Andalusia oleh umat Islam hingga masa keruntuhannya, Islam memiliki peranan yang sangat penting bagi kemajuan peradaban selama kurang lebih 8 abad lamanya. Yang selanjutnya yaitu periode keamiran. Jadi periode keamiran pada tahun 755 sampai 912 Masehi. Jadi pada periode ini pemerintahan dipegang oleh seorang yang bergelar Amir. Umat Islam pada masa ini juga dipimpin oleh keturunan Bani Umayyah yang berhasil meloloskan diri dari kejaran bumi Abbasiyah di Baghdad. Jadi adanya sikap dari Amir ini juga memberikan kekuasaan kepada mereka untuk beribadah sesuai dengan agamanya. Jadi Amir yang berkuasa pada periode ini yaitu
Abdurrahman Al-Dakhil. Nah, jadi amir pertama ini yaitu Abdurrahman Al-Dakhil ini diangkat sebagai seorang administrator yang bertugas mengatasi pemberontakan dari pura kepala suku. Nah, yang B yaitu Hisam I. Jadi Hisam I ini merupakan amir kedua terkenal dengan kekuasaannya dan juga kesalehannya, sehingga para ulama dan ahli fikih selalu berdampingan dengannya. Yang ketiga yaitu Hisam yang ketiga yaitu Hakam I. Jadi masa kepemimpinan Khalifah Hakam I sebagai amir ketiga ini terjadi perpecahan antara umat Islam. Jadi ukhuwah Islamiyah mulai retak karena kebijakan dan akhlaknya yang sangat buruk. Nah, yang keempat yaitu Abdurrahman II. Jadi pada masa kepemimpinan Abdurrahman II ini umat Islam masih dalam perpecahan, sehingga itu juga terdapat gerakan dari Al-Poso II. Jadi sehingga banyak sekali perpecahan yang terjadi pada saat masa-masa ini, di mana pada periode pemerintahan Islam di Andalusia ini memang sejak penaklukan di awalnya sangat-sangat mengalami keruntuhan, sehingga Islam memiliki peranan yang sangat penting bagi kemajuan peradaban yang ada di Andalusia. Baiklah, itu saja materi yang akan saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fadila Sabania, NPM 1914-0003 dari Prodi Sejarah semester 6. Di sini, saya dari kelompok 4 akan melanjutkan materi presentasi dari teman saya, yaitu tentang runtuhnya kekuasaan Muslim di Andalusia untuk memenuhi tugas sejarah Eropa yang diampu oleh dosen yang terhormat Bapak Ozi Hendratama, SPD, MPD. Yaitu materi tentang runtuhnya kekuasaan Muslim di Andalusia. Faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran dan kehancuran kekuasaan Islam di Spanyol diakibatkan oleh beberapa hal, yaitu yang pertama masih adanya beberapa daerah yang belum dapat diduduki sepenuhnya. Ketika ekspansi Islam ke Spanyol, daerah tersebut bernama Galicia, yang kemudian dijadikan benteng pertahanan, pelatihan, dan sekolah siasat yang dipersiapkan untuk melakukan perlawanan kepada Daulah Bani Umayyah dalam rangka mengembalikan kekuasaan wilayahnya. Lalu selanjutnya yang kedua ada konflik sesama penguasa Islam dengan kaum Nasrani. Kehadiran bangsa Arab menimbulkan iri dan membangkitkan rasa kebangsaan bangsa. Lalu selanjutnya yang ketiga ada sistem peralihan kekuasaan yang tidak jelas. Peralihan kekuasaan yang tidak jelas mengakibatkan sering terjadinya perebutan kekuasaan sesama ahli waris, sehingga melemahkan dan hilangnya wibawa pemerintah. Selanjutnya yang keempat ada keterpencilan pemerintah Islam di Spanyol yang jauh dari daerah Islam lainnya, mengakibatkan jauhnya dukungan dari daerah lainnya, terkecuali yaitu Afrika Utara. Selanjutnya yang kelima, tidak adanya ideologi pemersatu. Islamnya penduduk pribumi Spanyol tidak menjadikan dirinya sederajat dengan bangsa Arab, tetapi tetap diberlakukan sebagai ibad dan muwaladun, sehingga dianggap merendahkan. Oleh karena itu, beragama Islam tidak menjadi daya tarik bagi bangsa Spanyol sebagai dasar pemersatu ideologi. Selanjutnya yang keenam ada sulitnya perekonomian. Pembangunan bidang fisik untuk keindahan kota dan peningkatan ilmu pengetahuan yang terlalu serius melalaikan pembangunan di bidang perekonomian yang menjadi pendukung persatuan dan kesatuan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Ayu Nurwahyuni, NPM 1914-0010. Di sini saya akan membahas materi mengenai Islamisasi Balkan.
Benua Eropa memiliki 3 semenanjung utama, yaitu Semenanjung Iberia, Semenanjung Alpenia, dan Semenanjung Balkan. Semenanjung Iberia berada paling barat dari 3 semenanjung yang lain. Timur Semenanjung Iberia terdapat Semenanjung Apenia, dan semenanjung paling timur ialah Semenanjung Balkan. Eropa yang memiliki 3 semenanjung utama memiliki dinamika tersendiri, dan dari ketiga semenanjung tersebut, Semenanjung Balkan yang memiliki kawasan dan dinamika penduduk yang unik. Semenanjung Balkan merupakan kawasan dengan entitas agama, politik, dan etnis yang beraneka ragam. Dari sinilah kawasan Balkan memiliki suasana yang mencengkam dari ketiga semenanjung di Eropa. Masyarakat Balkan sendiri menyikapi perbedaan yang ada, sering menghasilkan gejolak pertentangan, bahkan aksi-aksi kekerasan. Semenanjung Balkan secara umum terdiri dari negara-negara yang dikenal dengan negara Balkan: Kroasia, Bosnia Herzegovina, Macedonia, Serbia, Montenegro, Albania, Yunani, dan Bulgaria. Ditambah dengan Thrace Timur, yaitu bagian Turki Eropa, Slavonia, dan Rumania. Yang selanjutnya itu terbentuknya Turki Utsmani. Pasca berkembangnya Islam di Eropa mengakibatkan terjadinya reaksi-reaksi dari pemerintah di Eropa. Paus Gereja Pusat Eropa mengalami kegundahan karena eksplorasi Islam yang bergerak cepat dan menginspirasi Eropa. Reaksi ini mengakibatkan terjadinya peperangan antara abad ke-10 dan ke-11. Kaum Kristen mengusir orang-orang Islam dari Eropa. Peperangan ini dikenal sebagai Perang Salib karena saat peperangan kaum Kristen membawa salib untuk menunjukkan identitasnya terhadap umat Muslim. Peperangan ini kadangkala dimenangkan oleh umat Muslim, sebaliknya dimenangkan oleh kaum Nasrani. Kedua belah pihak mengalami banyak kerugian akibat Perang Salib ini, baik kerugian dari materi maupun non-materi. Saat Perang Salib terjadi, Islam dikuasai oleh kaum Abbasiyah. Tetapi kaum Abbasiyah mengalami perpecahan politik diakibatkan banyak golongan yang memerdekakan diri sendiri dari kekuasaan Abbasiyah. Ditambah pula pada abad ke-13 kaum Kristen berhasil merebut Spanyol dari dinasti Umayyah. Satu persatu kota-kota penting Spanyol jatuh ke tangan kerajaan Kristen. Cordova jatuh ke tangan kerajaan Kristen pada tahun 1238 Masehi, disusul dengan kejatuhan Sevilla pada tahun 1248 Masehi, hingga akhirnya kota terakhir Granada jatuh pada tahun 1492 Masehi. Pada tahun 1258 Masehi, dinasti Saljuk mendirikan sebuah kerajaan baru yang besar dengan berbasis Islam yang kuat. Karena dinasti Saljuk berhasil menguasai daerah-daerah kekuasaan Abbasiyah pada tahun 1214 Masehi, puncaknya membunuh pemimpin Abbasiyah dan membasmi kaum Abbasiyah dari Baghdad. Dengan berhasil menguasai kaum Abbasiyah dari Baghdad, membuat suku bangsa Turkoman dari Trosesiana berpindah ke arah barat dan dipimpin oleh para bey serta merebut tanah di Asia Barat. Selanjutnya yaitu Turki Utsmani memasuki Eropa dan Balkan. Beberapa waktu Utsmani semakin berkembang dan kuat. Mereka mulai menundukkan negara-negara Ghazi yang lain. Banyak cara Utsmani menundukkan Ghazi-Ghazi tersebut. Sebagian mereka ditaklukkan dan kadang-kadang beberapa Ghazi dibeli oleh Utsmani. Para kepala suku Ghazi yang merupakan emir berdaulat menjadi bangsawan feodal yang memiliki kekuasaan sendiri, tetapi tetap tunduk pada kepala kepemimpinan, yaitu dinasti Utsmani. Utsmani yang sudah menguasai daerah perbatasan ingin menguasai daerah di luar daerah kepemerintahannya. Ia ingin menundukkan daerah Bizantium. Utsmani sendiri memiliki faktor-faktor untuk menguasai daerah lainnya. Yang pertama, mencari tanah baru dan membina kehidupan bersama yang baru, bebas dari penindasan dan Mongol. Yang kedua, melepaskan diri dari desakan-desakan suku-suku yang berimigrasi di Anatolia Sentral. Yang ketiga, kelemahan dan kelusaan dalam daerah perbatasan Bizantium. Yang keempat, menghadapi orang Nasrani dalam semangat jihad. Pada tahun 1301 Masehi, Utsmani memulai ekspansinya ke daerah Bizantium. Pada awalnya membangun sebuah pangkalan di selatan sungai Sankara dan masuk ke Bizantium melalui barat sungai. Pasukan Bizantium dan mendengar berita ini segera melakukan perlawanan untuk menghentikan invasi Utsmani.
Pertempuran ini terjadi pada tahun 1302 Masehi di dekat kota Nikomedia. Perang ini berhasil dimenangkan oleh Utsmani. Kematian Utsmani membuat invasi Utsmani tertunda. Selang 2 tahun, Orhan menggantikan ayahnya Utsmani untuk menggantikan ayahnya sebagai pemimpin Utsmani dan meneruskan tujuan ayahnya menginvasi Eropa. Pada tahun 1354 Masehi, Orhan beserta anaknya Sulaiman menyeberangi Hellespont dan berhasil menduduki semenanjung Gallipoli. Orhan meninggal pada tahun 1362 Masehi dan digantikan oleh putranya Murad. Pada tahun 1355 Masehi, kerajaan Serbia mengalami krisis. Pada tahun 1360 Masehi, kerajaan Bulgaria menjadi lemah dan ingin merupakan jalan untuk ekspansi Utsmani selanjutnya. Murad menghasilkan langkah ayahnya Orhan, menyerang dan terus mendesak kerajaan sebelah utara dan barat Balka. Pada tahun 1366 Masehi menguasai lembah Sungai Muritza dan pegunungan Balka. Kemudian menaklukkan Sofia pada tahun 1385 Masehi dan kota Nis yang terletak pada Sungai Morava tahun 1386 Masehi. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.